Satu, cek satu, satu dua, cek bercoba, cek satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi video saya hari ini ingin mereview beberapa buah power ini atau beberapa buah tune control ini. Jadi buat sahabat-sahabat, sebelum saya mulai untuk mendengarkan bagaimana hasil dari sebuah perangkat yang akan saya coba malam ini, ada baiknya saya mengajak sahabat-sahabat ngopi dulu yang belum ngopi. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah ngopi, tambah lagi. Mantap. Jadi saya ingin mengucapkan juga buat sahabat-sahabat yang berada di daerah Sulawesi maupun daerah Sulawesi Selatan, daerah Sulawesi Barat, Sulawesi, pokoknya daerah kawasan Sulawesi, tidak menutup kemungkinan siapapun itu yang sudah mengikuti channel-channel atau video-video saya tanpa terkecuali. Dan buat sahabat-sahabat yang berada di Pulau Bali, saya ucapkan semoga sukses selalu yang suka merakit ataupun yang hobi merakit. Dan buat sahabat-sahabat yang di Papua, khususnya sahabat-sahabat yang merakit di Pulau Papua, semoga sukses selalu. Dan buat sahabat-sahabat yang berada di Pulau Jawa, tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat di Jawa Timur, salam kenal selalu dari saya, dari Pontianak, Kalimantan Barat. Semoga sahabat-sahabat di Jawa Timur yang hobinya satu profesi merakit power, semoga sukses selalu. Yaitu maupun Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah itu semoga sukses selalu. Jadi buat sahabat-sahabat yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya, saya ucapkan yang satu hobi dengan saya ucapkan semoga sukses selalu juga. Dan tidak menutup kemungkinan juga sahabat-sahabat yang berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat tempat saya tinggal saat ini. Dan buat sahabat-sahabat yang berada di Gorontalo, sahabat-sahabat yang berada di daerah Riau, Pulau Sumatera dan sekitarnya, saya ucapkan semoga sukses selalu yang hobinya satu profesi dengan saya. Oke, buat sahabat-sahabat yang sudah saya sebutkan tadi, yuk kita ngopi sama-sama. Semoga malam hari ini atau malam Jumat ini membawa berkah buat sahabat-sahabat untuk hari esoknya. Jadi di sini ada beberapa buah power yang akan saya kirim, tapi untuk sekarang pengirimannya itu agak sedikit terhambat karena ada kasus-kasus yang tidak menyedarkan, yaitu penyebaran virus. Jadi pengiriman ini agak terhambat sedikit karena tidak semua orang bisa lalu lalang di khususnya di jalan raya, karena ada sedikit himbauan dari pemerintah kita yang tidak berkepentingan silakan diam di rumah. Jadi kebetulan saya mengerjakan barang-barang ini di rumah, jadi kemungkinan barang ini akan saya kirim besok. Kalau memang pihak dari ekspedisi siap mengambil datang ke rumah ini, biasanya pihak ekspedisi itu siap datang ke rumah untuk mengambil barang yang akan saya kirim. Oke, di sini saya ingin melihatkan buat sahabat-sahabat tentang sebuah produk. Jadi di sini ada produk CKJ, Eho Music, dan Eho Music juga 402, dan ini Pramatic, dan ini Pramatic Equalizer, dan ini Pramatic cuman produk lain. Jadi di sini Pramatic Equalizer ada terbagi antara channel A dengan channel B. Jadi untuk channel A ini jika sahabat suka low, tinggal sahabat angkat low. Jika channel B ini sahabat suka mid, silahkan angkat di bagian midnya. Tapi kalau untuk Pramatic aja seperti tone control ini, Neo DHB 405 tune Pramatic ini tidak bisa sahabat bagi di bagian musik. Contohnya kalau sahabat angkat di bagian bass, otomatis antara channel R dan L itu dua-duanya ngikut bass. Kalau sahabat angkat di bagian yang lain, semuanya ikut naik. Itulah perbedaan antara Pramatic Equalizer dengan tune control Pramatic ini. Sedangkan kalau sahabat yang hobinya karaokean, ingin mendapatkan sensasi-sensasi suara echo yang menggelegar, sahabat bisa mendapatkan untuk produk CKJ 402. Kalau yang suka dengan efek yang lebih menggelegar, sahabat bisa memiliki Eho Music yang ada di bawah. Apa bedanya untuk kedua ini?
Di sini ada volume mic 1 dan volume mic 2. Ada SPED, ada echo, dan ada bass treble khusus untuk bagian mic-nya. Sementara untuk yang di bagian yang les hijau atau biru ini tidak ada volume mic-nya. Volume mic-nya cukup di bagian master. Jadi kalau ada perbedaan antara yang les merah ini dengan les yang warna biru ini. Karena untuk di bagian efeknya itu lebih mantap di bagian yang biru ketimbang yang ini. Cuman kalau untuk fasilitas semuanya sama, tinggal sahabat memilih mau yang mana. Dua-duanya sama oke kalau sahabat yang hobi karaokean di rumah. Jadi inilah produk CKJ yang akan saya tawarkan buat sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabat yang ingin berminat produk-produk ini, silakan hubungi nomor WA yang tertera di sini. Jadi di sini saya ingin mengetes sebuah barang yang akan saya kirim. Jadi di sini juga ada tune mic. Perbedaan dengan produk CKJ dengan produk A3 ini, di sini tidak ada tune control untuk suara. Jadi untuk produk ini hanya ada full mic 1 dan echo, volume musik, bass treble. Bass treble ini ialah untuk di bagian musik, bukan untuk di bagian mic. Nah, kali ini sudah saya modifikasi di sini menggunakan tombol PDTT supaya untuk mic bisa menggunakan bass dan treble ini. Jadi kalau buat sahabat yang untuk musola ataupun untuk karaokean, jadi sudah cocok sekali kalau dimodif seperti ini menggunakan tombol PDTT. Walaupun di sini tidak ada tersedia untuk tombol PDTT-nya, tapi saya lubang saja. Jadi seperti ini. Di sini ada volume mic, echo, volume musik, bass musik, dan treble musik. Yang saya modif kali ini, bass dan treble musik ini bisa digunakan untuk di bagian mikrofon. Oke, kita coba. Jadi di sini power juga sudah selesai, dan ini mic. Oke, lampu indikator mic sudah nyala berwarna hijau. Jadi saya ingin mencoba menggunakan mic, tidak menggunakan musik karena ini malam Jumat, jadi tidak enak juga dengan sahabat-sahabat. Nah, jadi kalau sahabat ingin karaokean, sahabat tinggal angkat di bagian volume mic ini. Kalau untuk di bagian echo-nya terserah sahabat mau gelombangnya agak dekat atau gelombangnya yang agak jauhan. Tinggal sahabat memutar di bagian echo-nya. Tapi kalau untuk di bagian bass treble ini tidak bisa kita gunakan seperti ini. Nah, untuk di bagian bass treble tidak bisa berfungsi untuk mikrofon, cuma bisa berfungsi untuk musik. Nah, kali ini saya sudah memodifikasi di bagian tune control mic ini. Jadi saya tambahkan menggunakan tombol seperti ini. Jadi kalau volume musik tidak kita angkat, otomatis suara tidak akan keluar. Cek satu, cek satu, cek. Nah, kita angkat di bagian volume musik, baru dia keluar, kecuali kita tekan seperti ini, dia langsung keluar. Volume musik tidak berfungsi, bass tidak berfungsi, dan treble tidak berfungsi. Tapi kalau kita tekan seperti ini, kita angkat volume musiknya, nah di sini dia berfungsi. Jadi kalau sahabat merasa mic ini ada menimbulkan feedback, sahabat bisa mengecilkan di bagian treble-nya. Jadi jangan sampai ngepull seperti ini. Karena kalau ada posisi suara tajam dan suara tengah, itu biasanya diangkat sedikit saja, itu mic sudah feedback di bagian speakernya. Jadi kalau seperti ini tinggal sahabat mengatur di bagian bass sesuai dengan selera sahabat mau seperti apa. Jadi sambil mendengarkan musik juga bisa,
sambil berkaraokean juga bisa. Cek 1 2 cek 1 2 Itu kalau di bagian treble saya matikan. Sekarang saya angkat di bagian bass, saya kecilkan. cek 1 2 1 2 cek 1. Karena di sini untuk volume treble-nya atau pengaturan treble-nya ini full, maka dia menimbulkan feedback di bagian speaker. Tapi kalau sahabat matikan seperti ini, dia tidak berfungsi. Itulah perbedaan antara yang sudah dimodif dengan yang belum dimodif. Jadi kalau yang belum dimodif, untuk bass treble ini berlaku hanya untuk musik saja, tapi tidak berlaku untuk mikrofon. Jadi saya mengambil inisiatif untuk bagaimana cara memodifikasi di bagian suara agar bisa mengatur untuk di bagian kontrol suara. Jadi kalau memang sahabat suaranya terlalu ngebas, sahabat bisa mengecilkan di bagian bass. Kalau memang suara terlalu cempreng, jadi sahabat bisa mengecilkan di bagian treble dan angkat di bagian bassnya. Karena lain orang, lain karakter suaranya. Jadi kalau suara saya ini kan suara low sub, jadi tidak mid. Jadi suara saya tidak nge-mid. Suara saya ini low sub, jadi agak sedikit ke dalam. Jadi nadanya nada rendah. Cek percobaan. Cek 1 2 cek 1 cek 1 2 cek 1 cek 1 tes 1 Nah, seperti ini. Kalau sahabat memainkan dari volume mic, jadi ini boleh sahabat angkat sampai setengah jam 12. Nah, seperti ini. Tapi jangan membesarkan di bagian volume. Jadi kalau volume mic ini sahabat besarkan, otomatis antara dua kemungkinan, karena toa itu kan wattnya tidak terlalu besar, kurang lebih 40 atau 50. Jadi kalau sahabat terlalu mau mendapatkan hasil suara yang lantang dan keras, karena toa itu kan punya batasan-batasan kemampuan. Jadi kalau sahabat mau mengikutkan selera sahabat, menghasilkan suara dari ujung ke ujung jalan bisa dengar, saya rasa tidak mungkin. Terkecuali daerah perkampungan yang belum ramai penduduk, kemungkinan bisa tembus. Tapi kalau daerah yang sudah padat penduduk, apalagi tuanya hanya di atas kubah masjid atau kubah surau rendah, sementara rumah ada yang tingkat 1 dan tingkat 2, otomatis suara sudah terhalang di bagian rumah-rumah tingkat. Terkecuali menggunakan tower tinggi dari perumahan atau rumah, kemungkinan bisa tembus. Kebanyakan sekarang sahabat-sahabat ingin mendapatkan hasil yang suaranya lepas, tapi untuk di bagian tuanya hanya sebatas kubah, bahkan lebih tinggi dari rumah penduduk, dari kubah masjidnya. Alhasil kena blok antara rumah ke rumah, itu suaranya sudah menghilang. Jadi kalau sahabat paksakan untuk mendapatkan hasil sesuai yang sahabat inginkan, otomatis ada dua kemungkinan. Kalau tidak, sepul toa yang terbakar, ataupun sepul bisa putus karena bukan anggarannya. Nah, kalau untuk toa, pastikan untuk di bagian bass jangan sahabat angkat terlalu tinggi. Kalau ingin mendapatkan suara yang bulat di bagian mikrofonnya, jadi untuk bass ini sahabat angkat sesuai karakter. Kalau sahabat angkat sampai tinggi, otomatis spool bisa putus karena getaran spool toa itu sudah luar biasa, bahkan sudah mengeluarkan bass. Jadi oleh karena toa itu tidak bisa mengeluarkan bass, tapi dia punya getaran terlalu kuat di dalam, alhasil dia putus. Jadi buat sahabat-sahabat, bukan masalah toanya, spoolnya, wattnya kecil dan lain sebagainya. Kadang-kadang dari pengaturan perangkat-perangkat juga bisa menyebabkan spool toa itu bisa putus
tiba-tiba. Padahal untuk kemampuan di bagian tuanya itu hanya segitu dan segitu aja. Jadi buat sahabat-sahabat, seperti inilah yang akan saya kirim untuk sahabat yang sudah pesan, khususnya daerah Jawa Timur yang akan saya kirim. Karena kemarin saya sudah ada kirim juga, sama persis seperti ini, tidak ada bedanya. Itu sekarang masih terhambat masalah perjalanannya. Buat sahabat-sahabat, semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Jadi mohon maaf juga, video ini saya buat bukan untuk menggurui sahabat-sahabat yang sudah senior. Jadi video ini saya buat hanya sekedar memenuhi permintaan dari sahabat-sahabat. Karena ada pertanyaan dari sahabat mengapa saya punya barang begini dan begitu. Jadi video ini sekalian saya buat mumpung ingin mereview di bagian suara dan di bagian tone control yang sudah saya buat. Jadi buat sahabat-sahabat, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.